Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan nama saya Rami sama hari ini kita akan membahas tentang analisis lingkungan dan peluang serta ide wirausaha dari Bapak Dr. Hamid Al-Katri. Oke, sebelum itu perkenalkan nama saya Rabi Faris Hamunangan, NIM 233433015 dari Fakultas Teknik Elektronika Informatika. Nah, di sini kita pendahuluan dulu ya, mengapa lingkungan penting kewirausahaan. Jadi, makna lingkungan dalam bisnis. Lingkungan dalam bisnis itu bukan hanya sekedar latar ya. Ia dapat dikategorikan faktor-faktor yang menentukan keberlanjutan. Jadi yang lebih usaha dari ide-ide hingga operasi, sehingga setiap berubah baik dalam maupun di luar perusahaan yang berdampak langsung pada prospek usaha. Ia menentukan apakah bisnis dapat bertahan atau berkembang di tengah arus perubahan zaman. Jadi lingkungan bisnis itu sebenarnya itu sebagai sumber inspirasi dan peluang ya. Jadi banyak peluang usaha yang terakhir dari pengamatan cermat terhadap lingkungan tersebut, yang biasanya memberikan ide-ide baru dan solusi bagi kebutuhan masyarakatnya, terutama dari layanan digital jarak jauh atau yang pada akhirnya membuka peluang bisnis yang berbasis teknologi. Terus kita akan memasuki analisis lingkungan sebagai landasan. Jadi kalau misalnya sebelum memulai bisnis, berusaha perlu lah kan melakukan analisis mendalam terhadap sebuah lingkungan, baik secara internal maupun eksternal. Analisis ini biasanya membantu dalam memahami risiko yang menentukan strategi kita dan memastikan bahwa usaha yang dirancang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi pasar. Oke, lalu kita kan memasuki itu memahami lingkungan bisnis internal dan eksternal. Nah, kita di sini kita memahami lingkungan internal dulu. Lingkungan internal adalah bagian dari bisnis yang dapat dikendalikan. Inilah ada unsur yang membentuk seperti identitas dan kemampuan operasional perusahaan di dalam. Komponen-komponennya yaitu pemilik dan pemimpinan. Jadi kalau misalnya pemimpinan itu seperti berperan sebagai nahkoda kalau kita di sebuah kapal nih, yang menentukan arah dan menetapkan visi yang diikuti seluruh tim. Tim itu tuh pekerja. Jadi pimpinan yang inspiratif dapat membuat motivasi karyawannya dan meningkat performa bisnisnya. Jadi dalam kapal itu, jika pimpinannya baik dan inspiratif, maka sebuah nahkoda sebuah kapal akan ditujukan ke jalan yang benar, jalan yang memang menentukan kesuksesan. Oke, yang kedua adalah sumber daya atau SDM. Sumber daya manusia itu adalah aset utama. Jadi keterampilan, semangat, dan kemampuan staf mempengaruhi kualitas pelayanan serta kinerja bisnis. Pelatihan juga berkala sangat penting untuk menjaga kompetisi tim agar supaya bagus dan mengumpulkan. Nah, ketiga itu adalah struktur organisasi. Yang tadi kedua, sumber daya manusia itu kedua. Yang ketiga adalah struktur organisasi. Di struktur organisasi ini yang menentukan kayak apa ya? Pola komunikasi. Jadi pola komunikasi itu yang mengkoordinasi di dalam perusahaan. Jadi yang lebih struktur, yang efisien itu memungkinkan aliran informasi yang lebih cepat dan mengambil keputusan yang responsif. Itulah dari struktur organisasi. Yang kelima itu ada namanya budaya kerja dan perusahaan dan etos perusahaan. Budaya kerja nih yang sehat ya, dan etos kerja yang kuat akan meningkatkan produktivitas yang dapat menciptakan lingkungan yang kondusif untuk inovasi. Nah, kita masuk ke lingkungan eksternal nih. Apa itu eksternal? Eksternal adalah elemen yang tidak dapat dikendalikan langsung oleh perusahaan. Namun
tetap mempengaruhi strategi dan operasional. Faktor eksternal terbagi menjadi lingkungan mikro dan makro. Jadi kan kalau lingkungan makro ini kayak melibatkan pihak-pihak yang berhubungan langsung dengan operasional sehari-hari. Menciptakan rantai nilai yang menentukan kinerja di perusahaan pasar. Contohnya kan ada banyak nih kayak pelanggan, ada pesaing, pemasok dan partner strategi. Nah sebelum itu kita masuk ke pelanggan dulu ya, kita menjelaskan pelanggan. Pelanggan adalah sumber utama pendapat dari dan prioritas dalam setiap keputusan bisnis. Jadi kayak memahami preferensi dan kebutuhan pelanggan. Jadi membantu menyediakan produk dan layanan yang relevan. Kalau pesaing itu seperti musuh. Tapi pesaingnya dengan cara sehat ya. Kayak kita mengetahui posisi pesaing dan memantau strategi mereka. Dapat membantu perusahaan mengidentifikasi peluang diferensiasi. Jadi misalnya gini kan, kita mempunyai musuh nih di dalam medan perang. Kita melihat musuh kita itu bagaimana dia menyerang kita, bagaimana kita lihat strategi mereka. Ibaratnya kita pertahankan bagaimana kita bisa menahankan sebuah perusahaan, sebuah perang tersebut agar kita menang. Tapi ingat catatan, kita harus bersaing dengan secara sehat ya, jangan merugikan kedua belah pihak jadinya. Oke, udah pesaing, ada pemasok. Pemasok itu kayak pasokan, jadi kayak yang kayak pasokan yang stabil dan berkualitas agar bahan-bahan kita tuh kepenuhi yang berkualitas tinggi. Jadi hubungan dengan pemasok mencegah gangguan dari rantaian pemasokan. Terus ada partner strategis. Dalam beberapa kasus, perusahaan berkolaborasi dengan pihak lain untuk memperluas cukup pasar dan meningkatkan daya saing. Nah, kita masuk ke lingkungan makro. Lingkungan makro itu mencakup faktor-faktor luas yang tidak berhubungan langsung dengan operasional harian, namun memiliki pengaruh signifikan terhadap keberlangsungan bisnis. Regulasi pemerintah, peraturan seperti pajak, standar kesehatan, dan izin usaha mengatur semua aspek operasi bisnis ini. Kondisi sosial, ekonomi. Keadaan ekonomi mempengaruhi daya beli dan keputusan konsumen. Misalnya gini, kondisi ekonomi yang baik meningkatkan daya beli konsumen yang baik. Nah, habis itu kita masuk ke teknologi. Teknologi itu perubahan teknologi membawa potensi inovasi yang biasanya sangat efisiensi dalam bisnis, memungkinkan layanan yang lebih cepat dan lebih murah. Lalu ada kondisi sosial budaya. Nilai sosial dan budaya mempengaruhi preferensi pelanggan. Bisnis perlu beradaptasi dengan budaya lokal untuk lebih mudah diterima. Nah, kita masuk ke peluang bisnis nih. Jadi peluang bisnis usaha dalam dinamika lingkungan. Nah, kita kan melihat kebutuhan pasar tidak terpenuhi. Jadi peluang bisnis ini muncul dari kemampuan yang melihat kebutuhan pasar yang belum terpenuhi. Misalnya di daerah yang minim akses, kayak minim layanan kesehatan, peluang usaha untuk telemedis atau klinik kesehatan yang bisa dikembangkan. Lalu ada tren sosial sebagai pemandu peluang, misalnya tren sosial seperti kesadaran akan daya hidup sehat, baru ada digitalisasi, ada keberlanjutan bisa menjadi dasar bisnis makanan sehat, aplikasi kesehatan atau produk lainnya. Terus ada kebijakan pemerintahan sebagai peluang baru. Nah, di sini ada beberapa kebijakan pemerintah seperti inisiatif pajak untuk usaha kecil menengah, mendukung pengembangan sektor-sektor tertentu. Program pemerintah ini dapat dimanfaatkan sebagai peluang bisnis yang relevan. Nah, kita ke kesimpulan ya. Jadi kalau misalkan gitu, kesimpulannya merangkai wawasan dari analisis lingkungan untuk keberhasilan bisnis itu kepekaan sebagai kunci keberhasilan. Jadi kan kalau misalnya kita peka, sensitif dan terhadap lingkungan,
sangat penting bagi para wirausahaan. Keberanian dalam menangkap peluang harus diiringi dengan kecermatan dalam menganalisis lingkungan agar dapat membuat keputusan yang bijak. Lalu ada analisis sebagai dasar keberlanjutan. Semua bisnis yang mampu mengombinasikan kekuatan internalnya dengan memahami dinamika eksternal akan memiliki daya saing yang tinggi, bertahan menghadapi perubahan, dan bahkan menjadi pimpinan dasar. Nah, baru ada peluang terus berkembang. Dengan lingkungan yang selalu dinamis, peluang akan terus muncul. Oleh karena itu, seorang wirausahaan jadi tidak hanya melihat peluang melihat peluang juga, tapi harus berani bereksperimen. Nah, begitu saja demikian presentasi hari ini. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.